Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anat taliku bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu anhum. Faslun ila anqal anwa'ul hudud wa alam annal hududa mutanawwi'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Nah, sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal Habib Alwi Al-Bar matanallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal Ustaz Jamal matanallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa jamil hadirin wal habaib wal asatid yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke pembahasan anwa'ul hudud, macam-macam bentuk had. Wa'alam annal hududa mutanawwi'atun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya had itu bervariasi. Nah, sebelum kita membahas tentang had atau bentuk jamaknya hudud, tatbiq al-hukmil ilahi yahtaju ilal insaf was sidq. Had bagian daripada hukum. Had bagian daripada hukum syariat. Untuk bisa melaksanakan hukum syariat, kita butuh kepada insaf. Insaf artinya adalah kesadaran. Jadi percuma kalau kita sampaikan hukum agama kepada orang yang memang tidak mau, yang tidak ada kesadaran untuk ingin melaksanakan hukum Allah, percuma. Maka yang paling pertama al-insaf. Untuk bisa menerapkan hukum, setiap diri kita harus menyadari sendiri, ya, insaf. Yang kedua as-sidq, harus sungguh-sungguh, karena menerapkan hukum Allah akan menghadapi banyak rintangan, terutama hawa nafsu. Karena hawa nafsu ngajaknya ke hal yang tidak baik, hukum Allah mengatur kepada hal yang baik. Tentu di situ akan terjadi pergolakan. Tahaddiyat dalam bahasa Arab. Tahaddiyat yaitu tantangan-tantangan atau ta'wik. Ya, ta'wik.
Coba renungkan di dalam surat Yasin yang sering kita baca. Allah Ta'ala berfirman, innama nunziru manittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimagfirati wa ajrin karim. Innama adatul hasr, artinya hanya. Kami nunziru, kami hanya memberikan peringatan. Berarti ketika ada kata hanya, berarti terbatas, tidak semuanya. Innama nunziru manittaba'a dzikra, kami hanya memberikan peringatan kepada orang yang memang ingin mencari peringatan. Insaf tadi, sadar, ingin menerapkan hukum Allah. Wa khasyiya rahmana bil ghaib, dan orang tersebut punya rasa takut kepada Allah sekalipun dia tidak melihat Allah bil ghaib. Di mukaddimah surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman itu mereka percaya kepada yang ghaib. Maknanya sekalipun tidak melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah itu ada dengan ayat-ayatnya. Sebenarnya ayat ini berlaku kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak masuk ke ayat ini karena Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah, sehingga gaibnya itu Allah tidak berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi selain Nabi Muhammad belum ada satupun yang berjumpa dengan Allah, maka masuk ke ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, sekalipun anbiya, sekalipun rasul. Ke dalam syair dikatakan, likulli fadilatin wa khassa bi fadilatin likulli nabiyyin, wa khassa bifadilatin likulli nabiyyin, Allah khususkan semua kemuliaan ada pada para nabi. Wa khassahu bi ru'yahu nabiyya Muhammada, tapi dikhususkan melihat Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Fala aina fid dunya tarahu siwahu idz kana bil qurbi ufrida, tidak ada satu mata yang pernah melihat Allah terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dekatnya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakul yakin itu hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kenapa hakul yakin itu? Sebenarnya hakikatnya hanya untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah berjumpa dengan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak berdusta apa yang ia lihat. Jadi peringatan itu hanya untuk orang yang mau mendengarkan peringatan. Hukum Allah itu berlaku kepada orang yang insaf, yang memang menyadari hukum Allah itu penting untuk diterapkan. Kata Allah Ta'ala tadi di surat Yasin, fabashshirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Nah, orang yang mengambil peringatan dan menerapkan hukum Allah, berikan kabar gembira padanya dengan pengampunan dan pahala yang mulia, wa ajrin karim. Di surat Qaf Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya peringatan itu hanya bisa diterima oleh orang yang punya akal dan hati, dan orang yang serius mendengar, wa huwa syahid, dan dia menghadirkan hati ketika mendengarnya. As-sidq, kesungguhan. Jadi tanpa al-insaf dan as-sidqu,
maka hukum Allah itu gak akan diterima. Kesadaran dan kesungguhan. Setelah kita sudah menyadari insaf dan sudah bersungguh-sungguh, maka penuhi waktu dengan banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Itu nanti hati yang sebelumnya mati, dia kembali hidup. Ya, ada satu tokoh sufi bernama Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Diperkirakan lahir tahun 215, wafat 258. Ya, kurang lebih umur 43 tahun. 215 lahir, wafat 258, ya, kurang lebih 43. Tokoh sufi besar, ya, Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi bahkan sering menyebut nama beliau di dalam kitab Sifatus Safwah, yang beliau lahir, yaitu Ibnu Zawzi tahun 510, wafat 597 Hijriah. Ada maqalah beliau mengatakan, Ihya'ul qulub allati tamut bi dzikril hayy alladzi la yamut. Hidupkanlah hati-hati yang telah mati dengan cara mengingat kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang taat kepada Allah dengan seluruh aturan-aturannya, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh aturan-aturan, maka orang ini diibaratkan orang yang hidup. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika memanggil kalian. Makna di sini adalah ketika ada panggilan dari Allah, baik juga perintah dari Allah, aturan hukum dari Allah dan Rasulnya, kemudian kita menyambutnya hukum tersebut dan kita terapkan hukum tersebut, lima yuhyikum, maka untuk itulah Allah akan hidupkan kalian. Jadi lawan daripada orang yang tidak taat atas aturan Allah ketika hidup di dunia itu adalah maut, kematian. Dan orang yang hidup adalah orang yang hidup di dunia mentaati perintah Allah Ta'ala. Itu disebut orang yang hidup. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Tapi hakikatnya Allah yang pilih. Makanya kita banyak memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Para guru biasa menambah, ya, wa ala ta'atik wa ala mahabbatik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik. Kalau di hadis sampai di ala dinik, ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku di atas agamamu, ditambah oleh para masyayikh, dan juga di atas ketaatan padamu dan di atas cinta kepadamu. Nah, kita harus mohon agar bisa diberikan insaf. Yang punya hak paten itu adalah Allah, maka mintalah padanya al-insaf was-sidqu. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Karena ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nah, oleh sebab itu orang yang hidup adalah orang yang taat. Orang yang hidup, hakikat orang yang hidup di dunia, orang yang patuh kepada hukum Allah, orang yang patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang hidup, orang yang mencintai ilmu agama. Nah, orang ketika hidup di dunia ilmu agama, dia tidak suka ilmu agama Islam, kata Imam Syafi'i, la khaira fihi. Sudah cukup itu tanda orang itu gak ada kebaikan. Ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pencinta ilmu sejati, pencinta ilmu sejati, sehingga beliau pernah mengatakan bahwa
saya menuntut ilmu ini sama seperti seorang ibu yang kehilangan anak tunggal. Kemudian dia berusaha mencarinya. Ya seperti itu saya menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i. Kemudian ada yang tanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa engkau cinta ilmu? Dijawab oleh Imam Syafi'i, ya sebab orang ketika tidak mencintai ilmu agama, orang tersebut gak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Diibaratkan mati, agama tidak dilaksanakan, ilmu juga tidak dicintai. Ya, sebagaimana syair dikatakan, idza ma jahalu khayyama fi biladin ra'aita usudaha musikhat kuruda. Apabila kebodohan sudah menetap di satu tempat, di satu negeri, maka kau akan melihat singa-singa itu berubah menjadi monyet-monyet. Gak ada artinya. Tanpa ilmu manusia tidak memiliki nilai. Sebab itu kalau kita tidak bisa menjadi penuntut ilmu, Nabi mengatakan, kalau gak bisa menjadi orang alim, ya jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak bisa lagi menjadi penuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu. Kalaupun tidak bisa, jadilah pencinta ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'a, au muhibba, fala takun khamisa fatahlik, kata Nabi. Jangan jadi golongan yang kelima. Tidak punya ilmu, bukan sebagai orang alim, belajar pun tidak mau, mendengar pun tidak mau, mencintai pun tidak. Maka yang golongan kelima ini dia akan binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna al-hayah. Maka ilmu yang paling penting yang beberapa kali saya sampaikan di majlis ini, di majlis mulia ini, yang diajarkan oleh para ulama, yaitu ilmu-ilmu yang wajib, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu akidah adalah hukmul akli, hukum akal. Ilmu fikih adalah hukmul jismi, hukum fisik. Wa ilmu tasawuf adalah hukmul qalbi, hukum hati. Ilmu akidah adalah ilmu iman. Ilmu fikih adalah ilmu Islam. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu ihsan. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.